Tapi dia juga pernah loh mukul aku. Tapi nggak pernah tuh aku videoin atau kasih bukti atau apa. Karena aku nggak ada niat. Di dalam rumah tangga itu nggak ada mau videoin niat. Bahkan Lagi Kak. apa lagi bang? Buka pandai. Ya nggak apa-apa, sampaikan. Ya itulah, pokoknya nggak di luar otak kita lah untuk berpikir lah. Jadi Kalau dia ngomong semuanya seperti saya itu. ngomong pen, nanti katanya saya yang ngarahin lu. Nggak ada. Nggak ada karena aku susah berbahasa aja, makanya dibantu sama Pak Daren. Artinya untuk dengan pihak sebelah ada ini nggak sih penyesalan atau apa sih? Menyesal untuk apa? Ya mungkin pernah. Oh iya, pernah kenal. Nah, itu akan aku sesali seumur hidup. Nggak apa-apa lah, anggap aja anak itu anugerah, ya udah. Jadiin pelajaran, titipan ya. Mbak Penny, maaf sebelumnya nih, ini kan ada omongan yang kayaknya kurang etis juga ya, ketika yang di sana menyampaikan terkait bau ikan asin. Masa ada? Mana ada dia bilang mau ikan asin, Bang? Ini salah jam. Abang ini salah nih. Nggak ada dia bilang ikan asin. Putihan kali. Sama. Coba Bang dulu apa? Ya enggak, itu aja di pihak sana bilang bahwa itu Pak seperti apa Pak menangkapnya. Bukan, nggak ganti celana dalam kan, kata dia. Oh iya. Ya itu pokoknya kata-kata nggak etis. Ya, Iya. menanggapinya gimana lah? Logika aja. Kalau aku nggak ganti celana dalam, kenapa dia mau dekat sama aku? Iya kan? Nah, terus apa lagi kata dia? Darah apa? Darah strawberry. Nanti di mute aja. Darah strawberry nggak ganti berapa bulan katanya? Sebulan. Kalau nggak masuk akal, asal ceplos mulutnya. 1 bulan Bang, jadi bangkai kali. Kalau wanita Indonesia enggak. Bukan Bang, kalau misalnya ada di kasur, Saya belum dia, pernah ya. dia Saya tidur di pernah situ. jalan dari Aceh sampai Papua ya. Gua nggak pernah ketemu wanita Indonesia yang tahan dengan yang tidak bersih. Walaupun mereka tinggal di tempat yang nggak ada AC, yang nggak ada lampu, yang nggak ada lantai ya. Gua nggak pernah ketemu wanita Indonesia yang tidak bersih. Nggak masuk di akal. 1 bulan nggak ganti nggak masuk akal. Terus kalau kenapa dia nggak gantiin? Dia tidur situ kan? Dia tidur situ pasti 1 bulan nggak ganti. Kenapa dia yang nggak gantiin? Berarti dia Nggak. jorok. Berarti Udah dia juga gini aja, dijorok. kita bikin singkat daripada nanti panjang-panjang. Ini salah bicara. Ah. Terkait dengan itu ada kejutan buat mereka-mereka. Tunggu, oke? Nah itu aja. Jadi bukan shock, surprise. Nah, Apa yang santai. boleh tahu di sebenarnya sosoknya seperti apa sih ketika pertama kali mengenal akhirnya Terbuai. ya dekat lah seperti itu. Coba Bang bahasanya Bang. Apa gimana Bang? Gimana tadi pertanyaannya? Ya Kafe ini pertama kali ketemu dia melihat sosoknya itu seperti apa? Orangnya kayak gimana? Kayak mana? Janganlah. Dia kayak manusia lah ya. Iya kayak manusia. Kayak laki-laki ya. Kita kan lihat dari ganteng, terus tinggi juga. Kalau satu kali dia bicara manis-manis, ya pastilah kita percaya. Ternyata kita di prank. Prank, ya? Mbak Pen, katanya Mbak Pen juga perihal masalah anak itu seperti apa Mbak Pen? Apa namanya? Untuk tes DNA Mbak Pen juga tidak mau gitu Mbak. Seperti apa Mbak menanggapinya Mbak? Ya nggak mau lah, nggak penting. Mau dia mengakui itu anak dia atau bukan urusan aku. Alasannya kenapa Mbak nggak mau? Nggak mau. Nggak penting Bang. Nggak penting. Untuk apa? Untuk apa tes DNA? Dia tahu sendiri itu anak siapa, mau apa, nggak penting. Jadi nggak perlu tes DNA. Marah nggak sih dengan statementnya? Ya marah lah pasti Kak. Manusia aku ini punya hati. Apa yang biasanya apa yang dilakukan meluapkan rasa marah, emosi, padahal kan memang kita seperti dekat segala macam. Apa yang gimana cara meluapkan marahmu buat dia? Diam aja, Dengan santai, tersenyum. santai. Dengan tersenyum. Iya. Ada yang mencoba hubungi lagi dari pihak sana? Bapak aja Oh yang ngomong banyak itu. dong. Ini Mbak Emilia ini aja masih jadi gini gue bilang satu nih. Ini pengacara tidak sopan loh ya. Ini pengacara ceweknya ini nggak sopan ya. Ini klien saya loh. Mbak Emilia ini klien saya. Ini status masih kuasa aktif loh. Ya dia lawyernya lawan kita ini. Gue nggak bilang musuh, lawan ya. Dia kok boleh nelpon klien saya tanpa izin saya.
Di mana dia belajar hukum? Paham nggak dia tentang kode etik pengacara? Mau gua laporin dia? Hah? Gua cabut izin dia bilang nanti jangan dia macam-macam terus-terusan. Gua karena perempuan gua pediamin ya. Kalau laki-laki begitu-begitu tak kapan-kapan sudah gua proses dia. Pakai etika dong. Jadi manusia, lu bukan Markus, bukan orang yang ngurus-ngurus perkara di jalan, lu pengacara resmi loh, ngakunya ya gitu. Anda tidak boleh hubungin saya punya klien tanpa izin saya. Ingat ya, ini peringatan terakhir ya. Sekali lagi, nggak ada lagi. Udah, ini last warning for you. Remember. Mbak, perihal uang katanya semuanya ke Mbak Feni dan dia membayar sendiri Mbak, itu uang gaji karyawan Mbak, seperti apa Mbak? Nggak ada. Dia bilang 2M, 3M ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nanti ada. Kita ada buktinya nanti keluar kok. Tapi ini terakhir ini mungkin ada yang ingin sampaikan nggak dia di sana? Antan. Ada yang mau disampaikan Mbak? Unek mungkin. Apa sampai Unek-uneknya Mbak, Hah? ada yang mau disampaikan nggak Mbak? Unek-unek. nggak ada. Berdoalah, Tersenyum aja. berdoa. Yang jelas akan terus mengawal kasus ini ya Bang ya. Dan satu lagi, ini cowok ini, si A ini udah mengarah ke rasis ya. Ini ada unsur sara di sini ya. Dia udah berbicara agama ya. Dia bilang perjanjian itu pasti dibuat oleh seorang lawyer yang bukan Muslim. Dah? Yang buat itu lawyer Muslim. Haji, mungkin udah 25 kali ke Mekah pun. Dah? Mungkin sebelum dia ke Mekah ini orang sudah tahu yang konsep itu. Kan memang Amas punya konsep awalnya. Apa yang mana? Yang minta 35 juta nggak boleh berhubungan gini. Mbak Feni. Mbak Feni. Ya. Mas Akas juga katanya mengatakan dia juga sering melakukan KDRT Mbak, seperti memukul, mencakar gitu. Seperti apa Mbak? Emang bener Mbak? Ya, memang benar. Tapi Karena sering apa? Iya, karena kegap selingkuh. Tapi dia juga pernah loh mukul aku. Tapi nggak pernah tuh aku videoin atau kasih bukti atau apa. Karena aku nggak ada niat di dalam rumah tangga itu, nggak ada mau videoin niat. Bahkan darah pun dia niat kan, sampai 1 bulan dipoto-fotoin. Jadi memang sudah direncanakan. Jadi sudah ancang-ancang. Paham kan? Burung katanya sebelum terbang dia bangun sangkar dulu katanya di atas pohon. Nah inilah ceritanya. Berarti dengan apa benar Mbak melakukan KDRT dengan alasan emang benar dia Tegap selingkuh. Tapi dia juga bales. Nggak cuma aku doang yang mukul. Kadang-kadang juga dia bales. balasnya seperti apa Mbak? Apa yang dilakukan dia? Balasnya seperti apa? Abang coba sini berdiri Bang. Enggak, balasnya dia melakukannya tindakannya seperti apa? Yang namanya emosi nggak tahu. Intinya gini, perempuan mana pun tidak akan diam kalau tahu suaminya itu selingkuh. Iya. Udah itu aja kan gitu. Nanti kalau kita panjangin nanti jadi lebar, nanti sama dengan luas. Oke? Terus mendengar. Sekarang gini, terkait dengan ini orang sudah mengarah ke rasis, dia ada menyinggung unsur sara ya. Dia bilang perjanjian itu pasti dibuat oleh seorang lawyer yang bukan Muslim. Dah, dia tahu saya bukan Muslim, jadi dia pojok saya begitu. Oke? Gue bilang yang membuat perjanjian itu adalah seorang lawyer beragama Muslim. Ini kan? Ya, rekannya Pak Darin. Rekannya Pak Darin. Ya, Pak Win namanya. Haji Win. Ya, Haji Win, Pak Haji Win. Ya, awalnya Yang bikin bukan Pak diaulah Darin. yang handle Feni Ah, terkait dengan surah menyurat sebelum ke saya. itu Haji Win sebenarnya namanya. Oke? Seorang Muslim loh. Mungkin udah 25 kali dia ke Mekah. Dan Oh. tahun 93 dia sudah naik haji. Muslim. Dah. Jadi hati-hati. Kau berbicara hati-hati. Kau datang ke negara kita. Ini negara damai. Ya, kau jangan ciptakan kondisi dengan unsur-unsur agama di sini. Kau udah buat salah. Kau sekarang mau cari pembenaran dengan kau pojokkan lagi aku sebagai lawyer yang bukan Muslim. Nah, hati-hati ya. Ini kita masih profesional. Jangan nanti kamu sentuh saya tercipta lagi unsur-unsur personal. Nanti tidak baik. Ya, saya praktisi hukum. Ingat. Oke? Mana? Gimana Mbak? Yang tadi nguping sedikit masalah rumah tuh apa Mbak? Kalau boleh tahu? Masalah rumah. Intinya kalian kan yang masalah ribut, yang duduk di perut dipukulin kan? Nah, Penny gimana? Siapa yang mukul perut? Katanya Penny. adalah Penny mukul perut dia. Enggak, lu naik di atas perut kata. Ini kan apa ini? Masih nanya apa tadi, Mas? Gimana? Tadi ada katanya Mbak Feni juga sempat memukul perutnya Mas Akas.
perut. Terus sempat duduk di perutnya dia gitu. Iya, kalau sempat duduk perutnya, tinju mukanya iya. Gara-gara kegap selingkuh. Kalau udah selingkuh apapun bisa terjadi, Bang. Untung masih hidup. Iya kan? Nah, Oke ya, cukup. Kalian ini budak Ponti. Ya, kalian jangan mancing-mancing. Nah, apa? Ini kan abang mengawal kasus dari Mbak Amelia. Nah, untuk Penny sendiri itu kasusnya sudah ada laporan. Sudah. Sudah Di Indonesia. di Polres, Polda, Ada di Polda, ada di Polres. sudah dilaporkan. Sudah, Bang. Saya kan bilang, saya udah buat 5 LP. Atas nama dari mewakili Mbak Emilia dan mewakili Penny Alberti, saya sudah buat 5 LP. Kapan Kapan rencananya? Bang itu dong? Segera, kalian langsung aja telepon Kapolda Metro, telepon Kapolda Jawa Barat. Ini ada laporan, tolong dipercepat. Maksud saya kapan Mbak Penny akan dimintai keterangan? Belum. Nanti intinya begitu mereka panggil, kita pasti hadir. Pada saat kita hadir, teman-teman media kan pasti tahu. Kita bukan pura-pura baik, kita memang orang baik dan mencoba tetap menjadi baik. Udah itu. Laporan itu apa aja? Ya, semuanya pidana. Ya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Selamat malam. Yuk.